Inovasiku untuk pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Pranata, NIM 19802244006, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, kelas B19, Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video ini saya akan membuat video mengenai mata kuliah Psikologi Pendidikan, di mana saya akan membahas 3 persoalan, yaitu yang pertama, arti pentingnya mempelajari psikologi pendidikan. Yang kedua, penjelasan secara singkat materi-materi psikologi pendidikan. Dan yang terakhir, inovasi perubahan pendidikan Indonesia. Yang pertama, arti pentingnya psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan, pengaturan, efektivitas, intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dari sekolah sebagai organisasi. Pentingnya psikologi pendidikan bagi guru merupakan sebuah kebutuhan. Psikologi pendidikan yang merupakan ilmu terapan dari dua disiplin ilmu yang berbeda antara psikologi dan pendidikan. Seorang guru harus menguasai kedua disiplin ilmu, yaitu irisan ilmu antara psikologi dan pendidikan. Guru dalam menjalankan perannya sebagai pembimbing, pendidik, dan pelatih bagi para peserta pendidiknya. Guru dituntut memahami tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya, terutama perilaku peserta didik dengan segala aspeknya, sehingga dapat menjalankan tugas dan peranannya secara efektif yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. 11 materi singkat mata kuliah psikologi pendidikan. 1. Perkembangan anak. Perkembangan anak mengacu pada perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi pada manusia antara kelahiran dan akhir masa remaja. Berikut ini adalah aspek-aspek perkembangan anak. Fase-fase perkembangan anak sebagai berikut. 2. Perkembangan remaja. Perspektif remaja dibagi 4 sebagai berikut. Perkembangan kognitif menurut Piaget. Definisi perspektif sosial sebagai berikut. Perkembangan sosial berdasarkan lingkungan sekitar dibagi menjadi 3, yaitu definisi menurut Daniel Goleman, yaitu 3. Perbedaan individu. Pengertian perbedaan individu. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan individu. Perbedaan macam-macam individu. Pengertian intelijensi sebagai berikut. Pengertian kepribadian sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian terbagi menjadi 4. Pengertian gaya belajar sebagai berikut. Teori belajar behavioristik. Pengertian teori belajar behavioristik. Ciri-ciri teori behavioristik. 5. Teori belajar kognitif. Pengertian teori kognitif. Berikut aliran kognitif menurut Piaget. 6. Teori belajar humanistik. Definisi teori humanistik. 7. Teori belajar Ki Hajar Dewantara.
8. Lingkungan belajar. Definisi lingkungan belajar. Strategi umum menciptakan lingkungan yang positif untuk pembelajaran. 9. Motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Berikut 4 sumber motivasi. Cara meningkatkan motivasi belajar. 10. Evaluasi belajar. Pengertian evaluasi belajar. Manfaat pengambilan keputusan. 11. Diagnosis kesulitan belajar. Pengertian diagnosis kesulitan belajar. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar sebagai berikut. Jenis-jenis kesulitan belajar. Inovasi yang saya berikan pertama yaitu layanan sistem informasi dan aplikasi pendidikan online menghubungkan orang tua, siswa, guru, sekolah, dan dinas daerah secara terpadu dan akuntabel untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Dalam inovasi ini berkaitan dengan materi teori kognitif, yaitu di mana menurut penjelasan Piaget ada 3. Yang pertama asimilasi, yang kedua akomodasi, yang ketiga penyeimbangan. Inovasi yang saya berikan yang kedua adalah pembelajaran berbasis permainan, di mana anak zaman sekarang lebih sering bermain game daripada belajar. Inovasi yang saya berikan yaitu berupa materi belajar yang disampaikan dalam bentuk permainan sehingga lebih menarik dan menyenangkan. Permainan ini tidak hanya bermain saja, tapi juga memberi penghargaan agar siswa lebih terpacu untuk belajar. Sambungan dengan teori yang telah saya pelajari pada mata kuliah psikologi pendidikan yaitu tentang motivasi belajar. Inovasi yang terakhir adalah pembelajaran multimodal. Pembelajaran multimodal dapat membantu siswa dengan menggabungkan tulisan, gambar, gerakan, suara, tindakan, dan sebagainya. Pembelajaran agar lebih efektif terutama untuk belajar bahasa asing. Metode ini dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mengingat kosakata kamus bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, atau bahasa asing lainnya.